Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini kita sedang sambil menunggu untuk kajian nanti. Ya mungkin bisa sedikit berbagi nasihat untuk teman-teman ini Solo, pengusaha muda dan pengusaha tua kan. Jadi yang tua juga boleh, yang muda boleh. Terutama ini juga sekaligus sebagai pengusaha muda, calon pengusaha muda di sekolah kita di sini juga Al-Azhar ini juga teman KPMI, teman-teman Solo Mengaji dan semua di sini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang pertama, nasihat saya untuk teman-teman baik pengusaha tua, pengusaha muda ataupun calon pengusaha untuk tidak melupakan aktivitas menuntut ilmu. Itu area kita yang sesungguhnya. Adapun berkenaan dengan masalah profesi, ya masing-masing orang itu punya profesi yang beragam. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha. Dan para ulama kita itu ada satu statement yang unik saat membandingkan antara Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi dengan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dari Andalusia? Dia itu seorang pejabat istana. Ta'allama tahta masabihil qusur, belajar di bawah penerangan lampu-lampu istana. Kalau keluar itu dia naik kereta kencana, kemudian dikawal oleh prajurit yang sangat banyak sekali. Tapi kekayaan beliau, tingginya jabatan beliau itu tidak melalaikan beliau dari menuntut ilmu. Dan rata-rata pengusaha ini lalai sama ngajinya. Nah, ini ada figur di masa lalu namanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, meskipun kaya raya, karyawannya banyak ratusan, dan dia belajarnya itu di bawah penerangan lampu istana, tapi tetap bisa menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama yang karya-karyanya insya Allah akan tetap menjadi referensi ilmiah di dunia Islam mungkin sampai hari kiamat gitu. Itu yang pertama. Jadi tetap ngaji terus, tetap menuntut ilmu agama. Tidak ada alasan saya sibuk dengan usaha saya sibuk dengan pekerjaan saya. Masa kita lebih sibuk daripada Imam Ibnu Hazm? Dan beliau seorang pejabat yang kaya raya. Yang kedua, hendaknya kita benar-benar menekankan, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mempelajari konsep takdir, gitu Pak Dedi, di dalam masalah keimanan kita itu. Supaya apa? Besar sekali manfaatnya. Yang pertama, kalaupun kita menjadi pengusaha yang sukses, insya Allah akan tetap rendah hati, karena dia meyakini kesuksesan yang dia terima, kemudian usahanya yang besar, itu semua murni karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti Qarun, tidak seperti Haman, itu figur-figur pengusaha juga. Tapi na'udzubillah min dzalik, yang hanya sukses di dunia saja tapi akhiratnya celaka. Sebaliknya, karena kan nggak semua pengusaha itu kan berhasil ya. Ada calon pengusaha, ada mantan pengusaha, ada kan ya. Dulunya pengusaha, kemudian bangkrut, gagal. Nah, kalau satu saat kita menemui kondisi seperti itu, keimanan kita terhadap takdir itu sudah matang, ya sudah sip lah, bagus, insya Allah kita tetap tidak akan tumbang. Seperti Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi yang tadi saya sampaikan di awal. Itu lawan debatnya Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu dari mazhab Maliki, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, Abdul Walid dari mazhab Maliki. Ini Abdul Walid ini melaratnya luar biasa, sampai nggak punya lampu di rumah. Kalau Ibnu Hazm belajar di bawah penerangan lampu istana, Abdul Walid belajar di bawah penerangan lampu jalanan. Kalau turun hujan ya baca sambil gemeter gitu. Tapi menjadi ulama besar dan menjadi lawan debat yang dahsyat bagi Ibnu Hazm. Perdebatan mereka dicatat oleh para ulama di kitab-kitab sejarah. Jadi apapun kondisi kita, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, atau nanti mungkin ada yang jadi mantan pengusaha karena usahanya bangkrut, kita tetap berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, dan keimanan kita terhadap takdir tetap tidak tergoyahkan. Yang terakhir ini yang paling penting, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi pengusaha yang baik, niatkan usaha kita itu, harta kita itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
untuk menolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Dan menolong agama Allah itu salah satu cara untuk mengabadikan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau kenikmatan itu kita nikmati sendiri, nggak dipakai untuk menolong agama Allah, alhamdulillah di sini ada sekolah ya, sekolah Al-Azhar. Ini satu cara yang sangat efektif untuk melanggengkan kenikmatan. Bisa jadi seseorang itu bangkrut karena tingkah polanya sendiri, gitu. Kenikmatannya, fasilitas yang dia dapatkan tidak dipakai untuk menolong agama Allah, sehingga Allah cabut kenikmatan itu dan diberikan kepada orang lain. Mungkin 3 poin itu saja Pak Didi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga 3 hal ini senantiasa diingat dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Dan semoga teman-teman juga mau menularkan 3 poin ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin malam ini belum bisa menyimak pertemuan kita yang singkat ini. Ada salahnya saya meminta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah. Itu 3 poin yang ringkas tapi mengena semua nih. Iya. Mudah-mudahan harapannya begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi fondasi kita teman-teman semua, yang baik yang calon pengusaha maupun yang sudah pengusaha. Iya, Alhamdulillah.